Dan untuk sujud tilawah ini sawaun qara'aha fis shalah au jaza au kharijam minha, atau di luar salat. Jadi sama saja, ini dianjurkan sunnah di dalam salat atau di luar salat. Jadi sujud tilawah ini sunnah di dalam ataupun di luar salat. Sehingga kalau kita sedang dalam keadaan salat dan kita membaca ayat-ayat sajdah, maka kita juga disunnahkan untuk sujud. Tentu dalam keadaan sholat bacaannya jahar. Nah, kalau bacaannya lirih, ya, tidak perlu bersujud. Makmumnya malah bingung juga ini imamnya sujud apa ini. Apalagi imamnya Allahu Akbar tiba-tiba sujud. Respon makmum gimana kalau pas bacaan sir? Subhanallah, ini ngapain imamnya sujud? Maka disinilah tentu yang dimaksud adalah sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh. Ketika sholat isya atau sholat subuh atau sholat maghrib, imam membaca ayat sajdah, maka di situ sunnah untuk sujud. Ingat, bukan wajib, hukumnya sunnah. Kalau yang populer di masyarakat kita, ayat sajdah itu surat Al-Alaq. Al-Alaq itu yang paling populer karena yang paling banyak dihafal. Maka bisa ketika membaca surah Al-Alaq sampai ayat yang terakhir, maka kemudian takbir Allahu Akbar. Pada saat takbir tersebut tidak ruku tapi sujud. Jadi pada saat takbir tidak ruku tapi sujud. Maka di sini jamaah akan otomatis paham ini maksudnya adalah sujud tilawah, dengan catatan jamaahnya sudah ngaji. Jadi insya Allah jamaah tidak akan bilang subhanallah, karena jamaahnya sudah ngaji, sudah paham yang dibaca surah Al-Alaq, Allahu Akbar, sujud. Setelah sujud baca doa, sujud tilawah, Allahu Akbar, berdiri lagi. Setelah berdiri untuk apa? Untuk tumak ninah. Setelah tumak ninah, takbir lagi, Allahu Akbar, baru ruku. Jadi ketika takbir yang kedua tidak langsung ruku, tapi berdiri dulu untuk tumak ninah, baru kemudian takbir lagi untuk ruku. Jangan kebalik, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar ruku. Tidak begitu. Jadi berdiri dulu untuk tumak ninah, atau kalau mau ditambah ayat lain boleh. Jadi ditambah ayat lain boleh. Setelah membaca surat sajdah tadi, Allahu Akbar sujud, setelah itu Allahu Akbar berdiri, mau baca surat lain monggo, atau hanya tumak ninah juga boleh. Atau kalau suratnya panjang seperti di surah Al-Hajj, seperti di surah An-Najm atau yang lainnya, itu bisa ayatnya dilanjutkan kembali, atau seperti di ayat sajdah di surah As-Sajdah, itu setelah Allahu Akbar sujud, maka kemudian Allahu Akbar berdiri, ayatnya dilanjutkan, baru kemudian takbir lagi untuk ruku. Biasanya dilanjutkan apa tumak ninah saja ketika baca surah Al-Alaq untuk sujud tilawah? Ya? Oh ya, kalau dikit di Al-Insyiqaq lanjut nggih. Baik. Kalau di surah Al-Insyiqaq itu bisa dilanjut. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar sujud. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar berdiri, dilanjutkan sampai ayat yang terakhir karena ayatnya tidak terlalu panjang. Lalu kemudian baru takbir. Ada yang sudah mengamalkan yang ada di sini? Belum? Kok belum? Ya? Pas baca. Kalau sholat belum? Oh iya. Pas sholat belum ya? Oh gitu. Baik. Sebenarnya tidak apa-apa. Pas imam sujud tilawah, jamaah dikasih tahu sebagai edukasi pendidikan kepada jamaah bahwa kita sunnah sujud tilawah di dalam ataupun di luar sholat. Dan memang risikonya mengundang fitnah. Saya sendiri pernah satu saat saya sudah sampaikan ceramah bahwa tentang hukum sujud
tilawah. Pengajian seperti ini. Begitu sholat, saya langsung praktek. Karena waktunya antara maghrib dan isya. Begitu isya saya praktek, saya bilang ke jamaah, Bapak, Ibu nanti kita sujud tilawah. Nggih. Alhamdulillah aman kan? Sudah bilang, nggih, dan tadi pengajiannya membahas sujud tilawah. Sehingga itu sangat-sangat aman sekali pikir saya. Begitu sholat, saya Allahu Akbar sujud, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Loh, kok saya sudah mulai panik itu. Jadi imam, ya. Ternyata yang subhanallah itu yang tadi tidak ikut pengajian. Jadi yang lain sudah pada sujud, dia masih berdiri subhanallah, subhanallah. Kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar. Dilanjutkan ayatnya lagi, jamaah yang subhanallah tadi udah pada panik ini kok. Baik. Akhirnya kasak kusuk. Kasak kusuknya apa? Nambah sujud itu sholatnya tidak sah. Itu yang tersebar di luar. Yang tersebar di luar. Tahu dari mana? Pengajian berikutnya. Pak wingi geger jenengan praktek. Nopo? Teng mriki niku do rasan-rasan. Salate saiki wis wani nambahi sujud. Salate ora sah. Dan ada yang bercerita di rumah dibaleni. Ada yang cerita di rumah diulang. Kenapa? Karena menganggap tadi salatnya nambahi sujud dan tidak sah. Dan jamaah-jamaah yang paham, heran saya, itu tidak menjelaskan. Ketika mendengar orang di angkringan ngomongin begitu, di jagongan ngomong, yang tadi ikut pengajian ini menang, tidak menjelaskan. Itu kira-kira kenapa, Pak? Iya. Pripun? Baik, padahal kan tinggal disampaikan kemarin sudah dijelaskan itu namanya sujud tilawah. Lanjut dengan ini mboten rawuh atau pengajiannya kan tinggal gitu. Ternyata mboten. Jadi ternyata saya melihat tren di Bantul ini, khususnya di daerah kita, orang-orang yang suka ngaji itu cenderung diam. Saya saksikan cenderung diam. Misalnya jenengan lihat di grup kampung ada kasak kusuk tentang masalah ada yang tiba-tiba membicarakan kurban. Wah, saiki panitiane apa kurban ki nganu kok sera kaya mbiyen, saiki sing do dadi panitia ora dine apa-apa. Itu yang sudah ngaji ndak mau komen, meneng wae. Nah. Ya toh? Sehingga di grup kampung itu ada ubyung. Ya saiki tak mire pelit ora kaya mbiyen. Mbiyen ki nek do melu do dine opah daging, saiki ra ono sing ngenehi. Itu pada kasak kusuk sing do ngaji ya nang grup kampung yang meneng wae. Kenapa gitu? Nah. Kenapa, Pak? Oh gitu. Jadi saya lihat ada kecenderungan diam orang yang sudah tahu, khusus di daerah sekitar kita. Yang saya amati begitu. Bener apa mboten? Leres nggih? Baik. Kemudian ada pula yang memperdebatkan tentang kecelakaan di Jalan Samas. Lalu ada yang bilang pasang tumbal. Wo kuwi kudu di Yasin ke kudu ditahlilkan dan lain. Orang yang paham itu malah tidak ngasih tahu, malah tidak komen nih. Yang paham malah tidak komen, dibiarkan di grup kampung liar banget. Orang masjid kan mestinya bisa urun rembuk, tapi malah diam. Kayak kenapa, Pak? Ya? Oh gitu. Justru kadang-kadang yang tidak ngerti ilmunya malah speak up, ngomong. Yang ngerti ilmunya malah diam. Seperti kasus sujud tilawah tadi, yang wis melu pengajian malah meneng wae, seora melu malah ngomong. Baik. Bapak Ibu, saya pernah pula melakukan hal tersebut pada saat hari Jumat. Saya baca ayat sajdah, dan di situ kita juga sudah jelaskan tentang masalah sujud tilawah. Tetapi ternyata pas sholat Jumat itu kita sujud tilawah masih subhanallah, padahal kan mereka semua mendengarkan khutbah. Tapi kenapa ketika itu dipraktekkan jamaah masih subhanallah, padahal khutbah mau kuwi lho. Iya.
Oh gitu. Ya. Oh gitu. Baik. Loh kok subhanallah. Dan itu sama. Di kampung itu juga begitu saya khotib berikutnya saya dikasih tahu, wingi gue geger Pak. Jadi ternyata saya sering gawe geger. Doh, apa? Ada yang bilang sholat Jumatnya tidak sah karena nambahi sujud.